Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Syaira dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, di mana tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama yaitu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua yaitu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga yaitu menguraikan rancangan rangkaian listrik paralel. Yang keempat yaitu merancang laporan hasil dari percobaan rangkaian listrik paralel. Yang kelima yaitu menganalisis contoh perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu menyajikan perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar dalam rangka modernisasi. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku tema kalian masing-masing, yaitu pada subtema 2, pembelajaran 1, di mana yaitu terdapat sebuah teks. Di teksnya yaitu berjudul tentang si kota ajaib. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk teks eksplanasi. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teks eksplanasi yaitu terdapat 3 struktur, di mana pernyataan umum atau topik masalah ini yaitu memiliki arti. Bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu ada deretan penjelas, di mana yaitu bagian yang juga disebut sebagai urutan sebab dan akibat dari suatu fenomena. Nah, ini berisi tentang penjelasan dari teks tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada interpretasi atau kesimpulan, di mana merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik yang dibahas. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang teks eksplanasi pada buku kalian yaitu yang berjudul Si Kota Ajaib. Nah, sekarang kita bahas secara bersama-sama tentang struktur yang ada di dalamnya, di mana yaitu kita mulai dari topik masalah atau pernyataan umum, yaitu berisi tentang penemuan televisi oleh John Logie Baird. Nah, itu topik masalah dalam teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang deretan penjelas, yaitu berisi tentang prinsip-prinsip televisi, yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan merubah sinyal tersebut menjadi objek yang gambar utuh. Nah, itu merupakan deret penjelas dari teks tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada kesimpulan atau interpretasi, yaitu televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Nah, setelah kalian tadi membahas tentang struktur yang ada di dalam teks eksplanasi, di mana yaitu membahas tentang penemuan dari televisi. Televisi saat ini banyak sekali manfaatnya, di mana juga banyak sekali pengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu Ibu minta kalian untuk mengisi pengaruh dari adanya tayangan televisi, di mana yaitu ada pada buku tema kalian halaman 64. Nah, itu merupakan tugas pertama yang harus kalian kerjakan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, di mana berjudul Si Kota Ajaib. Di dalamnya yaitu membahas tentang betul sekali penemuan dari televisi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, televisi dapat menyala karena adanya apa? Betul sekali, televisi menyala karena adanya aliran listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, aliran listrik banyak sekali manfaatnya, yaitu salah satunya yaitu menyalakan televisi. Nah, yang sering kita gunakan yaitu untuk menyalakan lampu. Nah, dari rangkaian tersebut yaitu disebut dengan rangkaian listrik paralel, di mana rangkaian tersebut yaitu bercabang-cabang. Nah, selain dengan menggunakan listrik, lampu juga dapat menyala dengan menggunakan baterai. Nah, selanjutnya yaitu ada percobaan tentang rangkaian listrik paralel, yaitu di mana percobaannya menggunakan lampu dan menyalanya dengan menggunakan baterai. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak,
atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, tadi kalian sudah melihat percobaan tentang rangkaian listrik paralel, yaitu di mana menggunakan lampu dan menggunakan baterai untuk menyalanya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel? Ya, betul sekali. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang bercabang-cabang. Nah, soal yang kedua, mengapa salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel dicopot, akan tetapi lampu yang lainnya masih menyala? Ya, betul sekali, karena masih ada arus atau percabangan yang lainnya. Jadi, apabila salah satu arusnya mati, maka tidak mempengaruhi arus yang lainnya. Nah, maka timbullah keuntungan dari rangkaian listrik paralel, yaitu di mana apabila salah satu arusnya mati, maka tidak akan mempengaruhi percabangan atau tidak akan mempengaruhi arus yang lainnya. Tugas kalian selanjutnya yaitu Ibu minta kalian untuk membuat laporan tentang rancangan percobaan menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, di mana nanti laporannya yaitu mengacu pada 5 komponen. Pertama ada judul percobaan, yang kedua ada tujuan percobaan, yang ketiga ada alat-alat, yang keempat yaitu ada langkah kerja, dan yang kelima yaitu ada kesimpulan. Nah, nanti kalian mengerjakan laporan tersebut dengan mengacu pada video yang Ibu berikan. Nah, untuk videonya nanti akan Ibu share kembali melalui grup WhatsApp kalian. Tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik paralel, yaitu dengan menggunakan lampu di mana menyalanya dengan menggunakan baterai. Nah, selain itu tadi kita sudah membahas tentang televisi, di mana televisi menyalanya dengan menggunakan aliran listrik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, televisi yang kalian punya pada saat ini bentuknya seperti apa? Betul sekali, kebanyakan bentuknya yaitu tipis, yaitu dengan layar yang lebar. Nah, berbeda pada zaman dahulu di mana bentuk televisi yaitu cenderung tebal dan juga masih cembung. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan sosial budaya dalam era modernisasi saat ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati tentang video dari bentuk-bentuk contoh perubahan sosial budaya dalam era modernisasi saat ini. Nah, tadi kalian sudah mengamati tentang contoh-contoh bentuk dari perubahan sosial budaya di era modernisasi. Nah, Ibu akan mengambil salah satu contohnya tadi tentang alat produksi pertanian pada zaman dahulu, yaitu apa? Betul sekali, sapi atau kerbau. Nah, sedangkan yang kalian lihat saat ini kebanyakan di sawah alat produksi pertaniannya yaitu menggunakan betul sekali mesin, di mana yaitu mesin traktor. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk dari perubahan sosial budaya di era modernisasi. Nah, dengan begitu timbullah manfaat dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta kondisi yang terjadi apabila penemuan itu tidak ditemukan, di mana manfaat dari adanya penemuan tersebut yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, kemudian penggunaan dalam kehidupan sehari-hari tentunya yaitu untuk membajak sawah. Nah, yang apabila penemuan itu tidak ada, yang pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Misalnya masih menggunakan alat produksi yang lama, itu sapi atau kerbau, maka perawatannya pun akan lebih susah dan memakan waktu yang lama. Misalnya tadi harus mencari makan, membersihkan kandang, merawat hewan atau merawat sapi atau kerbau. Nah, itu akan memakan biaya yang lebih banyak. Nah, sedangkan menggunakan alat produksi yang lebih modern pada saat ini yaitu menggunakan mesin traktor, maka akan lebih cepat selesainya, yaitu merawatnya pun akan lebih mudah. Misalnya dalam penggunaannya pun hanya dengan membelikan bahan bakar yaitu bensin. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan sosial budaya di era modernisasi. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu Ibu minta kalian untuk mencari 5 contoh perubahan sosial budaya di mana kalian harus menentukan manfaat, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, serta kondisi yang akan terjadi apabila penemuan itu tidak ada. Dari awal sampai akhir ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, betul sekali. Di awal tadi kita sudah belajar tentang eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu memuat 3 struktur. Yang pertama ada
topik masalah, yang kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga yaitu ada interpretasi. Lalu kemudian kita belajar tentang rangkaian listrik paralel, di mana tadi kita sudah melihat beberapa contoh tentang percobaan dari rangkaian listrik paralel. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang perubahan, bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya di era modernisasi pada saat ini. Nah, jangan lupa nanti tugas-tugasnya yaitu dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini, semoga semua materi yang Ibu sampaikan kalian paham. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan juga selalu berolahraga. Pembelajaran pada hari ini telah berakhir, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini telah berakhir. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.